Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Sahrian SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 33 Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai bangsawan Jawa, ia mengenyam pendidikan sekolah rendah, yaitu ELS. Kemudian ia memperoleh kesempatan untuk masuk ke Stovia atau Sekolah Dokter Jawa. Melalui pendidikan, Ki Hajar Dewantara berjuang melawan penjajah Belanda. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dalam sanubarinya, yang ia realisasikan dengan mendirikan perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922. Sejak masa itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Dengan berdirinya taman siswa ini, semua kalangan, baik dingrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah dan mengenyam pendidikan. Semboyan perguruan taman siswa ini adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, dengan makna yang di depan memberi teladan, yang di tengah membangun semangat, dan yang di belakang memberi dorongan. Semboyan ini dikenal juga dengan trilogi pendidikan. Adapun asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yaitu sebagai ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sebagai tuntunan maksudnya adalah pendidikan hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Seorang petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, serta membasmi gulma dan hama, lalu merawat tanaman dengan penuh perhatian, sehingga bibit padi tersebut tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Walaupun bibit tersebut berasal dari bibit yang kurang baik, demikian pula sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau pendidikan yang berhamba pada anak. Maksudnya adalah pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan anak agar berkembang sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Seorang pendidik hendaknya memaksimalkan kebutuhan belajar murid sehingga murid dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seorang pendidik harus memandang murid dengan rasa hormat, sebagaimana salah satu asas taman siswa yang berbunyi, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Yang kedua adalah pendidik yang menuntun kodrat anak, yaitu kodrat keadaannya, kodrat alam dan kodrat zaman, sebagaimana alam tempat di mana anak tersebut tumbuh dan sebagaimana zaman di mana anak tersebut hidup,
maka hendaknya pendidikan disesuaikan pada kondisi alam dan zamannya murid tersebut. Pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan yang mengutamakan budi pekerti. Tujuan akhir pendidikan adalah terbentuknya insan-insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Untuk itu, pendidikan dengan mengutamakan budi pekerti adalah jawabannya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, karsa, serta karya dari manusia itu sendiri. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadikan dirinya menjadi insan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dalam menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya, implementasi yang telah dilakukan di sekolah yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Selanjutnya, dalam menuntun murid sesuai kodrat zamannya, implementasinya di sekolah yaitu pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran untuk menunjang berkembangnya kemampuan belajar abad 21. Selanjutnya, dalam menanamkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, implementasi di sekolah adalah penanaman kebiasaan dan budaya positif untuk membentuk karakter religius, cinta tanah air, dan 5S dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah, kegiatan Jumat religi, upacara bendera, senyum, sapa salam, sopan dan santun. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, terdapat tantangan, di antaranya belum maksimalnya wawasan seluruh pendidik mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Hal ini disebabkan sekolah baru melaksanakan kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru ini. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka solusi terbaik yang dapat kami lakukan adalah dengan melaksanakan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar secara konsisten dan berkelanjutan, agar seluruh pendidik di sekolah dapat memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan dalam rangka membentuk insan Indonesia yang penuh dengan kebijaksanaan sehingga peradaban bangsa Indonesia sesuai dengan apa yang kita semua idam-idamkan. Demikianlah demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat kita implementasikan dalam pendidikan murid-murid kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.